Hardin, warga Kulin Susu Utara ini tidak berdaya dan menangis ketakutan saat dibekuk tim walet Satuan Reskrim Polres Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Dirinya ditangkap usai menganiaya ayah tirinya, Muslihun, dengan botol minuman keras karena tidak terima ditegur saat hendak menggelar pesta miras bersama teman-temannya di dalam rumah. Akibatnya korban mengalami luka-luka pada bagian kepala, wajah, bibir, serta gigi bagian depan nyaris terlepas. Korban pun segera langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selain memukul korban, pelaku juga mengamuk dengan memukul pintu kamar mandi serta memecahkan kaca jendela rumah. Polisi yang mendapatkan laporan dari korban langsung bergerak cepat menangkap pelaku yang sempat melarikan diri. Pelaku ditangkap tidak jauh dari rumahnya di Desa Wambule, Kecamatan Kuli Susu Utara, Kabupaten Buton Utara. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku diamankan di sel tahanan Polres Butur beserta barang bukti. Atas perbuatan pelaku dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Dalam rekaman video yang viral di media sosial ini, oknum sipir Lapas Bandar Lampung tertangkap basah tengah berduaan dengan wanita yang diduga selingkuhannya di dalam mobil. Oknum sipir dan wanita yang diduga kekasihnya ini berusaha menghindar dan mengelak. Bahkan, sang wanita memilih melarikan diri. Tak terima dengan perilaku suaminya, istri oknum sipir melaporkan kasus ini kepada polisi. Terungkap, perilaku selingkuh ini tak hanya sekali terjadi, namun sudah berulang. Bahkan, oknum sipir pernah dilaporkan sang istri ke polisi akibat kasus KDRT. Kasus ini kini ditangani oleh polisi, sementara pihak rutan tempat oknum sipir bertugas memilih mendalami kasus dan menolak berkomentar. Mendapat informasi adanya kapal cepat atau yang sering disebut kapal hantu melintas di perairan Bangka Barat. Tim patroli di Polairut Polda Bangka Barat bergerak untuk memburu kapal yang diduga membawa muatan ilegal. Begitu kapal terlihat, tim patroli udara melepaskan tembakan peringatan untuk meminta motoris dan awak kapal menghentikan lajunya. Namun kapal cepat bermuatan ilegal tetap melaju dan mengabaikan peringatan polisi. Bahkan kapal hantu nekat menerobos hutan bakau untuk menghilangkan jejak. Di balik rimbun hutan bakau ini diduga para pelaku membuang muatan dan melarikan diri. Polisi yang datang dengan menumpang perahu nelayan hanya menemukan kapal cepat yang ditinggalkan awaknya. Polisi kini memburu awak kapal yang kabur dan mendalami muatan ilegal yang dibuang para pelaku. Kurang dari 4 unit mobil pemadam kebakaran berusaha memadamkan api dari sebuah angkutan umum di Temanggung, Jawa Tengah. Mobil angkutan umum bernomor AA1210CE ini terbakar di depan warung bakso di kawasan Jalan Indraloka. Petugas berhasil menjinakkan api setengah jam kemudian. Kita lihat solar ya. Polisi mengamankan 1 jerigen berisi bahan bakar Pertalite dan hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Akibat kebakaran, pengemudi mobil alami luka ringan di bagian tangan. Insiden jatuhnya alat berat kren di proyek rel Ganda Bogor Sukabumi terjadi usai hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut. Insiden terjadi saat pekerjaan proyek tengah berlangsung. Saat kren tengah mengangkat bagian jembatan, tiba-tiba kren ambruk. Diduga insiden ini terjadi karena kondisi tanah yang labil hingga pijakan kren tidak kuat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara proyek pengerjaan rel Ganda terus dilanjutkan. Evakuasi pengemudi alat berat jenis loader berlangsung dramatis. Warga dan petugas sempat mengalami kesulitan lantaran tubuh korban terjepit kabin yang ringsek. Tubuh korban berhasil dievakuasi dalam waktu 2 jam dengan ditarik alat berat lainnya. Kecelakaan kerja terjadi saat korban tengah meratakan tanah pekarangan rumah warga yang berlokasi di tepi sungai.
Haluan sungai yang belum lama dibangun tiba-tiba ambrol dan menyebabkan alat berat terperosok ke dalam sungai sedalam 7 meter. Korban meninggal di tempat akibat terjepit kabin. Sebelum dipulangkan ke rumah duka, jenazah disemayamkan di kamar pemulasaran jenazah RSUD Kartini untuk divisum. Dan inilah kisah ajaib orang-orang yang selamat dari kecelakaan maut. Vesna Vulovic. Vesna Vulovic adalah mantan pramugari maskapai penerbangan Yugoslavia. Ia memegang rekor dunia Guinness Book of Records sebagai orang yang selamat setelah jatuh bebas tanpa parasut dari pesawat di ketinggian lebih dari 10.000 meter. Saat kejadian pada 25 Januari 1972, pesawat yang diawaki Vesna meledak di udara akibat bom dan menyebabkan seluruh penumpang dan awaknya kecuali Vesna meninggal dunia. Menurut laporan resmi tim penyidik, Vesna bisa selamat lantaran tergencet kereta makanan di bagian ekor pesawat saat bagian belakang pesawat terpotong dan jatuh di satu kawasan hutan yang tertutup salju tebal. Salju tebal inilah yang menjadi bantal alami yang mampu meredam dampak dari jatuhnya sang pramugari. Vesna kemudian diselamatkan oleh seorang pencari kayu yang mendengar teriakan minta tolongnya di tengah malam buta. Vesna akhirnya meninggal dunia pada 24 Desember 2016 di apartemennya di Beograd pada usia 66 tahun. Aaron Ralston. Aaron Ralston adalah seorang pendaki yang mengalami kecelakaan dan terjebak di Blue John Canyon selama 127 jam dan hanya punya sedikit persediaan makanan dan minuman untuk bertahan hidup pada April 2003 lalu. Selama kurang lebih 5 hari, dalam kesendiriannya di celah batu, Aaron harus berjuang menyelamatkan hidupnya dalam kondisi tangan kanannya terjepit batu besar. Aaron yang memiliki semangat hidup yang sangat luar biasa, akhirnya memutuskan memotong sendiri tangan kanannya dengan pisau kecil miliknya untuk menyelamatkan hidupnya. Dalam keadaan kepayahan dan nyaris kehabisan darah, Aaron akhirnya berhasil ditemukan oleh tim penyelamat. Pasca kecelakaan yang dialaminya, Aaron yang tangan kanannya akhirnya diamputasi tetap melanjutkan hobinya berpetualang di alam bebas. Roy Sullivan. Roy Sullivan adalah seorang penjaga taman di Shenandoah National Park di Virginia, Amerika Serikat. Kehidupan Roy terbilang unik lantaran kakek kelahiran 7 Februari 1912 ini masuk ke dalam Guinness Book Record karena tetap selamat meski terkena sambaran petir sampai 7 kali di waktu yang berbeda-beda. Atas keberuntungannya, meskipun Roy juga sempat berkali-kali dirawat di rumah sakit akibat serangan petir yang dialaminya, ia pun mendapat julukan Human Lightning Conductor. Frank Selak. Frank Selak layak dijuluki pria yang berani bermain-main dengan kematian. Bagaimana tidak, selama hidupnya ia bukan hanya sekali saja mengalami kecelakaan yang nyaris merenggut nyawanya, tetapi hingga 7 kali. Ketujuh kecelakaan maut yang dialami Frank mulai dari kecelakaan kereta, kecelakaan pesawat, kecelakaan bus yang jatuh ke dalam jurang, mobil terbakar, mobil meledak, tertabrak bus, dan kecelakaan di pegunungan yang membuatnya meluncur hampir sejauh 100 meter. Namun semua kecelakaan maut yang dialaminya itu tidak berhasil mencabut nyawanya. Truman Duncan. Truman Duncan adalah seorang petugas bagian pengecekan sinyal kereta api yang bekerja di Greenbrier Rail Services di Claiborne, Texas, Amerika Serikat. Pada Juni 2006, Truman melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengecekan sinyal dengan berdiri di atas gerbong. Namun sial, ia terjatuh tepat di atas rel. Dengan susah payah, Truman pun berusaha kembali naik dan bahkan sempat bergelantungan pada gerbong. Toh usahanya sia-sia lantaran ia kembali jatuh tepat di bawah gerbong. Tanpa ampun, kedua kaki Truman pun terlindas roda baja kereta yang beratnya hampir mencapai 10 ton. Namun hebatnya, walau dalam keadaan tubuh bagian bawahnya terputus, ia masih tetap sadar dan berhasil menelpon ambulans lewat HP-nya untuk meminta pertolongan. Inilah kisah sederet pekerjaan beresiko tinggi dengan bayaran selangit. Di Amerika dan Eropa, kebutuhan akan supir truk sangatlah tinggi.
Dan di wilayah-wilayah itu, profesi ini disebut tractor trailer driver. Karena berbeda dari yang lazim di negara Asia seperti Indonesia, mereka membawa kendaraan trailer panjang dan besar dengan jarak tempuh mencapai ratusan kilometer. Namun siapa sangka profesi ini ternyata memiliki bayaran yang fantastis, bahkan melebihi gaji seorang manajer sekalipun, yakni 1,02 miliar per tahun atau sekitar 85 juta rupiah per bulannya. Pekerjaan beresiko tinggi dengan gaji selangit selanjutnya adalah menangkap kepiting besar Alaska. Profesi ini bahkan tercatat sebagai pekerjaan paling membahayakan di dunia. Untuk satu ekor kepiting sendiri dijual dengan harga mencapai 2 juta rupiah. Alasan kenapa biota laut itu begitu mahal dikarenakan penangkapannya yang berbahaya. Karena dalam penangkapan kepiting Alaska, kemungkinan untuk terluka 50 kali lebih besar dari pekerjaan lainnya. Setiap tahunnya hanya terdapat 2 bulan musim untuk memanen kepiting besar Alaska. Walaupun mendapat gaji sangat tinggi, namun orang yang rela melakukannya sangatlah sedikit. Di tengah laut mereka harus selalu memperhatikan bahaya yang sewaktu-waktu dapat menimpa. Apalagi saat menangkap kepiting, para pekerja harus rela diserang keganasan hewan tersebut. Di samping itu mereka harus bekerja di atas laut dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius sepanjang waktu 20 jam setiap harinya. Sebelum laut, mereka bahkan akan makan bersama di sebuah restoran untuk mengobrol layaknya sebuah pesta perpisahan. Dan benar saja, dengan pekerjaan yang begitu sulit dan sangat berbahaya, setiap pekerja kerap pulang dengan tubuh yang penuh luka. Maka tak heran bila setiap pekerja yang hanya bekerja selama 5 hari saja mampu memiliki penghasilan hingga 5 miliar rupiah. Bagi sebagian orang, pekerjaan sebagai pemasang jaringan listrik memiliki standar keamanan yang cukup tinggi. Namun ternyata profesi ini merupakan pekerjaan yang sangat beresiko. Seorang pemasang saluran daya listrik harus mampu memanjat tiang yang tinggi dan bertanggung jawab atas peletakan memperbaiki jaringan listrik untuk komersial dan tempat tinggal, serta memeriksa dan meneliti kabel bertegangan tinggi. Selain itu, mereka juga harus memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat. Pasalnya, profesi ini mengharuskan pekerjanya untuk bersiap menerima tugas di berbagai kondisi cuaca. Karena itulah, pekerjaan memasang jaringan listrik, khususnya di Amerika Serikat, dibayar dengan upah yang bahkan jauh melebihi karyawan biasa pada umumnya. Bagaimana tidak, penghasilan dari pekerjaan ini mencapai 66.000 US dollar atau sekitar 806,5 juta per tahunnya. Bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir di Jepang merupakan profesi yang juga menghasilkan gaji yang fantastis. Sebagai teknisi radiator nuklir, perusahaan PLTN Jepang menawarkan bayaran hingga lebih dari 100.000 yen atau sekitar 10 juta rupiah per harinya. Yang artinya setiap bulannya para pekerja dapat memperoleh gaji yang hampir mencapai 300 juta rupiah. Namun tentu saja pekerjaan ini memiliki resiko yang tidak main-main pula. Mereka umumnya bekerja di bagian pengelasan pipa-pipa, pembersihan bagian paling bawah, pengencangan bagian yang longgar di dalam gedung reaktor nuklir bertegangan tinggi itu. Kelembapan di tempat tersebut juga menjadi tantangan lain yang harus dihadapi. Pasalnya temperatur udara bisa mencapai hingga 40 derajat Celcius. Meskipun para pekerja diberikan pengamanan lengkap seperti masker, sarung tangan, karet berlapis, dan baju khusus, namun resiko pekerjaan ini tetaplah sangat mempertaruhkan nyawa. Di antaranya adalah mengalami cacat seumur hidup hingga gangguan saraf akibat radiasi dari reaktor nuklir. Di lantai 2 rumah tersebut, aparat Polres Metro Jakarta Barat dengan persenjataan lengkap menemukan ratusan pot tanaman ganja. Ratusan pot tanaman ganja tersebut dirawat dengan menggunakan cara hidroponik. Ladang hidroponik ganja dibuat di atap rumah oleh pelaku agar tidak dicurigai warga sekitar dan aktivitasnya tidak terendus oleh aparat kepolisian. Namun aparat kepolisian berhasil menemukan ladang ganja rumahan tersebut dan berhasil mengamankan pelaku berinisial Y. Guna kepentingan pemeriksaan, pelaku diamankan ke Mapolres Jakarta Barat beserta seluruh barang bukti dengan menggunakan kendaraan minibus dan truk.
Ini adalah para pelaku perampokan dan pemerkosa di Indekos Putri di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku bernama Rizal dan Fajar diamankan tim Jatantras Polrestabes Makassar di 2 lokasi berbeda di Takalar, Sulawesi Selatan. Saat penangkapan dan pencarian barang bukti, para pelaku sempat melarikan diri, sehingga polisi pun menembak kedua kaki pelaku. Aksi para pelaku diakuinya bukanlah pertama kali. Sementara itu, polisi masih memburu 1 rekan pelaku lainnya. Sebelumnya, video rekaman CCTV adanya perampok yang memasuki indekos viral di media sosial. Pasalnya pelaku tak hanya mengambil barang-barang berharga, melainkan memperkosa penghuni indekos. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolrestabes Makassar. Para pelaku terancam hukuman 15 tahun pidana. Hantu selalu membuat manusia ketakutan. Beberapa orang bahkan mengatakan itu hanya perasaan saja. Tapi jangan pernah sepelekan beberapa tempat berikut ini yang konon dihuni hantu yang membunuh banyak orang. Alcatraz adalah nama pulau kecil di lepas pantai barat Amerika Serikat yang digunakan sebagai penjara tahanan kelas kakap. Satu dari semua blok yang ada terdapat D-Block atau The Hole yang berarti lubang. Tahanan yang masuk sini hanya diberi matras di malam hari. Konon, di blok ini dikuasai hantu yang jadi pembunuh setiap penghuninya. Ini terjadi pada setiap tahanan yang mendekam di ruangan tersebut. Tahanan selalu berteriak ketakutan. Jika penjaga menolongnya, tahanan akan selamat. Namun jika dibiarkan, tahanan akan ditemukan tewas keesokan paginya. Ahli supranatural pernah menyebut bahwa hantu pembunuh itu adalah hantu Campo Lane dan sudah ada sejak abad ke-19. Tahun 1922, makam Fir'aun Tutankhamun atau Raja Tut dibongkar oleh sekelompok arkeolog. Penemuan makam yang ada sejak abad ke-16 sebelum Masehi ini menarik perhatian dunia. Namun, penemuan ini jadi penemuan yang mencekam. James Breasted, orang yang terlibat dalam penemuan ini, diganggu oleh ular kobra yang diyakini ureus yang ada di mahkota Fir'aun. Sejak itu, Breasted tak jauh dari kejaran-kejaran mistis. 2 bulan kemudian, kematian George J. Gould menggemparkan karena Gould mendadak demam setelah melakukan kunjungan ke makam Raja Tut. Deretan tim yang ikut dalam penggalian makam pun satu persatu berjatuhan, termasuk Howard Carter yang memimpin pembongkaran makam. Orang percaya ini adalah kutukan Raja Tut. Hantu di makam Raja Tut lah yang membunuh para arkeolog. Hantu pembunuh di kuburan Carl Pruitt. Berawal dari kematian Carl Pruitt tahun 1938 akibat bunuh diri, semula tak ada yang aneh. Namun peristiwa aneh mulai terjadi sejak makam Pruitt ini berubah warna seperti warna rantai. Seorang pemuda tewas karena dilempari oleh hantu batu nisan Pruitt saat melintasi di kuburan dengan sepedanya. Ibu dari pemuda itu marah dan menancapkan kapak ke batu nisan tersebut. Tapi yang terjadi, ibu tersebut tewas dengan bekas cekikan di lehernya. Hantu makam Pruitt juga dipercaya telah membunuh seorang petani yang terlilit tali kekang kudanya. Konon, petani itu tak sengaja melepas tembakan ke arah kuburan sebelum akhirnya tewas. Kematian-kematian ini mengundang 2 polisi untuk datang dan investigasi. Sayangnya, usai investigasi, kedua polisi berfoto di depan makam Pruitt. Inilah yang dipercaya penyebab polisi juga tewas akibat kecelakaan mobil sesaat kemudian. Untuk menghentikan aksi hantu pembunuh, batu nisan di makam Pruitt kemudian dihilangkan secara permanen. Manusia idealnya mengasuh hewan, tapi fakta aneh ditemukan di dunia ini bahwa manusia tumbuh dalam asuhan hewan. Sulit dibayangkan bagaimana perilaku anak manusia yang diasuh oleh hewan. Benarkah dia mengikuti perilaku hewan pengasuhnya atau akan tetap tumbuh layaknya manusia? Oksana Malaya dari Ukraina ditemukan hidup dengan anjing di kennel pada tahun 1991. Pada saat ia berusia 8 tahun, ia mengaku tinggal bersama anjing selama lebih dari 6 tahun. Usut punya usut, ia diasuh anjing lantaran kedua orang tuanya merupakan pecandu alkohol. Malaya kecil hidup terlantar di luar rumah sejak balita, hingga seekor anjing melindungi Malaya kecil dari cuaca dingin ketika itu. Mengikuti anjing yang mendekatinya, Malaya pun merangkak masuk dalam pelukan anjing.
Nyaman dengan anjing, sejak itu Malaya yang tak mendapat perhatian dan kasih sayang orang tuanya seolah menemukan anjing sebagai keluarga. Tapi uniknya dalam perkembangannya, Malaya mengikuti semua kebiasaan anjing. Mulai dari cara berjalan, hobi menjulurkan lidah dan suka menyalak-nyalak sebagai bentuk komunikasi yang bisa ia lakukan. Pada tahun 1988, anak laki-laki berumur 4 tahun John Sebunya melihat ayahnya menembak dan membunuh ibunya. Takut hidupnya terancam, John balita berlari ke hutan dan bertemu dengan sekumpulan monyet. Semula ia ketakutan, namun ketakutan pada ayahnya lebih membuatnya trauma. Beberapa monyet betina konon mendekati pada John, dan John yang tak tahu apa-apa merasa nyaman berada jauh dari rumah. John dinyatakan hilang. Namun, setahun kemudian ia ditemukan sekelompok pemburu hutan. Rambut tebal dan gimbal menutupi muka John. Ia berjalan berlutut dan menekuk tangannya. Awal-awal kembali dalam kehidupan manusia umum, John yang diadopsi oleh sebuah panti asuhan di kota Masaka mengalami kesulitan berbicara dan makan. Namun, pendampingan terus dilakukan, hingga kebiasaan alam monyet pada diri John pun perlahan menghilang dan John kembali menjadi manusia seutuhnya. Ajaibnya lagi, John bisa tumbuh normal seolah tak ada kisah bahwa ia pernah jadi anak dari sekawanan monyet hutan. Tahun 2002, Mowgli Boy di Rumania bertemu kembali dengan ibu kandung Lina Kaldarar. Kisah Mowgli Boy ini merupakan kisah balita yang bertahun-tahun hidup dengan binatang liar di hutan Transilvania. Julukan ini diberikan padanya setelah ia ditemukan dan menjalani perawatan di rumah sakit. Konon seorang pengembala yang menemukannya, Mowgli Boy dalam keadaan nyaris mati, meringkuk di sebuah kotak kardus dan telanjang. Diperkirakan saat itu berusia 3 tahun. Tak bisa berkomunikasi dengan manusia, Mowgli Boy diduga telah diasuh oleh anjing liar di hutan. Beruntung, hewan-hewan buas lain tak menyakiti atau menjadikan Mowgli Boy jadi santapan mereka. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk mengembalikan Mowgli Boy menjadi anak pada umumnya. Pada tahun 1960, Jean-Claude Ainger, seorang antropolog Spanyol menemukan anak laki-laki berada di antara sekawanan rusa. The Gazelle Boy, demikian anak itu diberi nama. Ia berlari dan melompat begitu kencang layaknya seekor rusa. Rambutnya gondrong, tubuh kurus. The Gazelle Boy memiliki tenaga yang sangat fit dan kuat. Saat berhasil ditangkap, ia sempat ketakutan dan berteriak-teriak. Diperkirakan usianya saat itu adalah 15 tahun. Sayangnya, tak diketahui bagaimana nasib The Gazelle Boy ini setelah berhasil diselamatkan oleh manusia. Tak selamanya hewan memiliki tingkat intelijensi di bawah manusia. Justru beberapa hewan tergolong cerdas, seperti lumba-lumba, gajah, anjing, kucing, atau burung gagak. Ada pula hewan yang dianugerahi kecerdikan sehingga bisa berpura-pura mati untuk mengelabui predatornya. Oposum adalah hewan yang pintar berpura-pura mati. Ini merupakan respons alami dan disebabkan oleh sesuatu yang membuatnya terkejut. Kondisi syok ini membuat oposum koma dalam kurun waktu 40 menit hingga 4 jam. Ketika berpura-pura mati, tubuh oposum jadi lemas, kakinya tertekuk dan air liur mengalir dari mulutnya. Selain itu, ketika berpura-pura mati, oposum akan mengeluarkan bau busuk dari kelenjar anal. Ia juga mengeluarkan lendir hijau untuk mencegah pemangsa memakan mereka. Namun, kemampuan berpura-pura mati ini sering menipu manusia, sehingga manusia tanpa sadar akan mengubur mereka hidup-hidup karena dikira sudah tewas. Ular hognose timur. Hewan kedua yang pintar berpura-pura mati adalah ular hognose timur. Reptil ini akan berpura-pura mati jika mereka merasakan ada bahaya yang mengancam. Respons berpura-pura mati ini merupakan bentuk defensif untuk mengelabui musuh. Ular ini akan mendesis, menggembungkan kulit di sekitar kepala dan leher menjadi kaku. Selain itu, ular hognose timur akan menempatkan perutnya di atas dan kepalanya di bawah menyentuh tanah. Ular ini akan menjulurkan lidah, membuka mulut, dan mengeluarkan cairan berbau busuk dari kelenjar. Predator akan menyangka ular ini mati dan akhirnya pergi. Burung cantik berwarna biru ini juga pintar akting seolah-olah mati. Ya, Blue Jay atau Cyanochyta cristata, burung yang tinggal di Amerika Serikat bagian timur dan tengah. Biasanya, Blue Jay akan berbaring terbalik dengan kaki yang kaku serta jari-jari yang mengerut. Sepintas kita akan menyangka burung ini sudah tak bernyawa. Namun, jika kita sentuh dengan lembut, burung ini akan tiba-tiba bangun dan melesat terbang. Kemampuannya ini dilakukan untuk mengelabui predator. Ketika predator menjauh, maka burung ini akan cepat-cepat terbang.
Ikan juga tak kalah pintar berpura-pura mati. Meski begitu, tujuan mereka bukan untuk menghindari predator, melainkan untuk mengelabui mangsa. Hal ini dilakukan oleh ikan berjenis Livingstone cichlid. Ia akan berbaring di dasar air sambil menunggu ikan yang lebih kecil mendekat. Lalu ia akan menyambar ikan itu jika sudah lengah. Tak heran apabila ikan ini disebut sebagai sleeper fish karena kebiasaannya yang seperti berpura-pura tidur. Selain itu, spesies kumbang Pselapidae juga memiliki kebiasaan berpura-pura mati untuk mengincar mangsa mereka. Ketika mangsa mendekat, kumbang ini akan cepat-cepat memangsanya. Polisi menangkap pelaku penggelapan uang jemaah umroh yang mencapai 1,4 miliar rupiah. Penangkapan berawal dari laporan jemaah umroh yang gagal berangkat sesuai dengan jadwal yang dijanjikan. Dari hasil penyelidikan dan laporan korban, polisi menyebut ada 73 calon jemaah yang telah menyetorkan uang kepada pelaku. Masing-masing jemaah menyetorkan 40 juta rupiah untuk berangkat umroh. Namun pelaku tak pernah menyetorkan uang jemaah ke kantor travel tempatnya bekerja dan selalu beralasan kuota umroh terbatas sehingga belum bisa memberangkatkan jemaah. Kini pelaku ditahan di Polrestabes Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Sedih bercampur air mata. Inilah ekspresi kekecewaan Mukrimah, seorang wanita lansia berusia 62 tahun warga Jalan Tiang Bendera, Jakarta Utara. Penantian panjangnya selama 11 tahun untuk menjalankan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah kembali pupus setelah pemerintah mengumumkan tidak membuka keberangkatan haji pada tahun ini. Sejumlah persiapan yang telah dilakukannya sejak 3 bulan lalu pun sia-sia. Mukrimah mengaku telah memasuki tahun ke-11 menunggu jatah berangkat haji melalui Biro Perjalanan Haji Elver yang berlokasi di Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat. Sayang, keputusan mendadak dari pemerintah membuat harapannya kandas seketika. Usia yang tak lagi muda bahkan membuatnya sangat khawatir akan dipanggil Sang Pencipta sebelum sempat menunaikan ibadah haji. Pihak travel perjalanan haji menyayangkan keputusan pemerintah yang sangat mendadak hingga memberikan pukulan keras bagi para calon jemaah. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan 17.000 kepemilikan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kendati demikian, pulau-pulau Indonesia tersebut terancam lenyap yang diakibatkan oleh pemanasan global. Pemanasan global memicu perubahan iklim secara ekstrim yang membayangi eksistensi pulau-pulau di Indonesia. Selain disebabkan oleh naiknya permukaan laut, ternyata hal ini juga terjadi oleh ulah manusia yang tak bertanggung jawab. Salah satunya adalah Pulau Salah-Namo. Pulau Salah-Namo atau Salah Nama yang terletak di Banyu Asin, Sumatera Selatan terancam tenggelam. Pulau itu kini memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan laut. Warga di pulau itu sudah tahu bahwa permukaan laut yang naik dapat menenggelamkan tempat tinggal mereka. Warga pun telah memindahkan rumah mereka berjarak puluhan meter dari posisi sebelumnya. Pulau yang selanjutnya adalah pulau yang sangat indah dan sudah banyak orang mengunjunginya, yakni Pulau Kelor. Pulau Kelor termasuk dalam gugusan Kepulauan Seribu Jakarta yang diprediksi dalam 40 tahun mendatang akan tenggelam. Luas pulau ini pada 1980 adalah 1,5 hektar, namun saat ini luas Pulau Kelor hanya tersisa 1 hektar saja. Abrasi dan pemanasan global menjadi penyebab utama dari terkikisnya luas pulau ini.
Pasti sudah tidak asing lagi dengan Pulau Bali. Pulau yang dijuluki The Island of God ini diprediksi akan tenggelam. Pulau Bali diperkirakan tenggelam akibat proyeksi curah hujan jangka panjang yang meningkat. Luas Pulau Bali saat ini 5.632 km persegi. Namun pada tahun 2050 diperkirakan akan terendam seluas 489 km persegi. Itu pun akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Akibat lainnya yang muncul yaitu terpisahnya Pulau Bali menjadi dua sisi. Pencarian harta karun seperti jadi misi yang tidak pernah selesai. Para arkeolog sering menemukan hal-hal tak terduga dari penelitian yang dilakukan. Namun harta karun bisa ditemukan siapa saja yang beruntung, terlebih jika itu berupa emas yang bernilai fantastis. Harta karun ditemukan di bawah laut, Neustra Senora de Atocha. Harta karun ini ditemukan oleh seorang penyelam Mel Fisher tahun 1985. Konon jumlahnya mencapai $500 miliar. Usut punya usut, barang berharga tersebut semula dibawa oleh kapal Atocha dari Kuba menuju Spanyol pada 1822. Tercatat, rombongan kapal membawa perak, tembaga, dan emas, baik dalam bentuk kepingan, koin maupun batangan. Dalam perjalanan, kapal dihantam badai hingga tenggelam. Tentu saja semua harta karun di kapal Atocha itu ikut hilang di kedalaman laut. Kini, harta karun Neustra Senora de Atocha disimpan di museum di Florida. Harta karun ditemukan oleh seorang petani di Hacienda Malagana, Kolombia. Sebuah topeng emas, aksesoris tangan, perhiasan, dan peninggalan berharga lainnya ditemukan secara tidak sengaja. Namun pada 1992, hampir 5.000 orang mencoba mencari harta karun di tempat yang sama hingga dikenal dengan peristiwa Malagana Gold Rush. Dari hasil penjarahan besar-besaran itu, didapatkan hampir 4 ton artefak berharga. Namun tragisnya, para penjara melebur artefak berharga tersebut dan menjualnya ke kolektor. Dalam insiden itu, 150 keping emas senilai 3,96 juta rupiah berhasil diselamatkan dan disimpan di salah satu museum. Tak hanya kehilangan artefak emas yang berharga, akibat peristiwa Malagana Gold Rush ini, ratusan makam hancur. Di Eberswald Hoard ditemukan saat dilakukan ekskavasi di timur laut Berlin pada 1913. Harta karun yang diperkirakan berasal dari abad ke-11 atau 10 sebelum Masehi ini menjadi benda paling berharga koleksi prasejarah Jerman. Harta karun ini ditemukan dengan berat total 2,6 kg yang terdiri dari 81 emas kuno berupa perhiasan kawat spiral, mangkuk emas, serta emas batangan. Seorang arkeologi Jerman, Henry Schliemann, menemukan harta karun Hisarlik pada 1973. Temuan ini dikenal dengan Treasure of Priam. Sebenarnya harta karun ini milik Raja Trojan dan dikenal sebagai situs kuno Troy. Harta karun ini berupa senjata, kuali, panci, dari perunggu juga emas. Ada juga hiasan kepala, lengan, kalung, dan anting-anting yang akhirnya semua disimpan di Rusia sebagai harta karun Priam. Inilah rekaman video antrean sejumlah ambulans yang membawa pasien untuk masuk ke Rumah Sakit Ali Ihsan di Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada video viral dinarasikan ambulans membawa pasien COVID-19. Pihak Rumah Sakit Ali Ihsan membenarkan adanya antrean ambulans untuk masuk ke rumah sakit milik Pemprov Jawa Barat. Antrean terjadi hampir di setiap malam disebabkan karena kapasitas ruang parkir di Rumah Sakit Ali Ihsan terbatas. Namun rumah sakit membantah seluruh ambulans membawa pasien COVID-19, melainkan sebagian besar pasien umum. Meski demikian, pihak rumah sakit mengungkap bahwa tingkat hunian pasien COVID-19 di Rumah Sakit Ali Ihsan memang alami lonjakan. Sejak libur Lebaran, pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Ali Ihsan meningkat. Untuk itu, pengelola rumah sakit meminta bantuan penambahan tim medis dan tempat tidur dari Pemprov Jawa Barat. Pengiriman mayat ke rumah duka, padahal ini biayanya pakai
Inilah jenazah Supo, 60 tahun, warga Dusun Parsean, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang terpaksa diangkut dengan motor barang. Keluarga korban tidak mampu untuk menyewa ambulan rumah sakit. Kejadian berawal saat korban mengalami batuk dan sesak napas. Kemudian oleh keluarga korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan. Namun sore harinya, korban meninggal dunia. Ini saudara orang tidak mampu, tidak bisa membayar ambulan di rumah sakit, ternyata terpaksa dibawa dengan tosa. Silakan masuk. Karena tak memiliki biaya, keluarga korban akhirnya membawa jenazah korban dengan menggunakan motor barang. Kemudian segera disemayamkan di rumah duka. Binatang, tolong kebijakan dari pemerintah semua. Warga berharap kejadian ini tak terulang kembali. Butuh perhatian pemerintah dan juga pihak swasta agar membantu masyarakat yang tidak mampu. Dengan penuh semangat dan antusias, para penyandang disabilitas mendatangi lokasi layanan vaksinasi COVID-19 yang disediakan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Bali. Bersama keluarga dan pendamping, para difabel menjalani tahapan screening ketat sebelum mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19. Tak hanya para penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa juga mendapat kesempatan menjalani vaksinasi COVID-19. Setidaknya ada 110 difabel dan 58 ODGJ yang menjalani vaksinasi. Melalui vaksinasi ini diharapkan para difabel dan ODGJ mendapat perlindungan dari risiko terpapar virus corona. Hingga kini total warga Denpasar yang telah menerima vaksin sebanyak 324.000 orang, yakni sekitar 52% dari jumlah warga Denpasar yang wajib vaksin. Pelaku penusukan Muhammad Irsyad melakukan aksinya pada Jumat lalu. Berdasarkan hasil tes, pria 34 tahun ini pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang dari tahun 2009 hingga 2011. Namun polisi menemukan fakta pelaku menyerang anggota Polantas yang bertugas dengan penuh kesadaran karena ingin mengambil senjata api milik petugas. Saat menyerang petugas di pos polisi, pelaku sempat mengaku sebagai teroris. Namun petugas masih terus mengembangkan kasus ini. Ramadan identik dengan bulan penuh berkah untuk bersedekah. Tapi makna yang indah ini tak sedikit disalahgunakan oleh sebagian orang. Hanya karena berbagi itu indah, banyak orang memilih jadi pengemis agar hidup lebih mudah. Tak perlu bekerja, cukup duduk dan memohon belas kasihan orang, maka para pengemis akan pulang membawa sejumlah rupiah. Tentu bukan hal terpuji, sebab tak semua pengemis hidup dalam kesusahan. Tak hanya di Indonesia, pengemis dengan penghasilan fantastis ternyata juga tersebar di beberapa dunia. Gary Thompson menggunakan kursi roda dan berkeliling memohon belas kasihan dari orang lain. Beginilah hari-hari Thompson. Kecelakaan yang membuat ia mengalami keterbatasan fisik sepertinya jadi alasan ampuh untuk menjadi pengemis. Thompson konon juga berpura-pura mengalami gangguan berbicara agar orang semakin iba. Money and today some eat. Tapi, Gary Thompson adalah pengemis sukses. Sukses membuat orang berempati dan sukses mengumpulkan kekayaan mencapai 1,2 miliar rupiah per tahun. Banyak orang tak percaya kalau pengemis ini memiliki rumah mewah senilai 8 miliar rupiah. Ken Johnson, pria ini sangat terkenal, asal Australia dan memilih jadi pengemis di sudut-sudut kota Sydney. Setiap harinya ia hanya duduk selama 16 jam dengan selembar kertas yang ia tulis, seolah menjelaskan pada publik bahwa ia membutuhkan uang untuk keperluan yang sangat mendesak. Menariknya, akting lewat tulisannya itu justru mampu mengumpulkan uang senilai 3,3 juta rupiah per hari. Dapat dibayangkan berapa rupiah yang ia kumpulkan dalam waktu sebulan. Bharat Jain berkeliaran di jalanan Azad Maidan, India ini satu dari deretan pengemis terkaya di dunia. Dari recehan yang ia kumpulkan, keuntungan per bulannya mencapai $3.000 atau sekitar 45,3 juta rupiah. Angka ini lebih besar dari penghasilan para pejabat di India. Kian mengejutkan saat diketahui pengemis ini ternyata memiliki apartemen di tengah kota yang harganya ditaksir mencapai 1,6 miliar rupiah. Siapa sangka, dengan penampilannya yang lusuh, Bharat Jain ternyata hidup lebih dari kata berkecukupan.
Papu Kumar, pengemis muda yang masih dari India ini juga dikenal memiliki kekayaan yang fantastis. Selama 8 tahun terakhir ia menjadi pengemis di sepanjang jalan Patna, India. Ia dilaporkan memiliki uang sebesar 102,8 juta rupiah yang tersebar di 4 akun rekening bank. Cerdiknya, dengan kekayaan yang ia miliki lewat aksi ngemisnya, Papu Kumar kerap kali meminjamkan hartanya pada pebisnis lokal dan mengambil keuntungan untuk bunga hampir 2 kali lipat.